Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola. Sahabat bola mania, jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tortulis. Tim Garuda tampil luar biasa. Curaçao, pemilik peringkat 84 dunia FIFA yang dihuni pemain-pemain Liga Eropa, dipermalukan 2 kali. Dalam laga pertama di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat pekan lalu, pasukan Sinteyong menang 3-2. Pemain-pemain Curaçao dikejutkan oleh permainan agresif dan cepat yang diperagakan Ricky Kambuaya dan kawan-kawan. Ambisi Curaçao membalas dendam di laga kedua, Rabu 3 hari lalu, gagal total. Bukan hanya digilas 1-2, sejak kick-off, pasukan Remco Vicentini itu langsung dibuat kocar-kacir oleh permainan agresif dan cepat pasukan Sinteyong. Bahkan, Laskar Garuda sudah unggul 1-0 menit ketiga berkat gol Dimas Derajat, memanfaatkan bola muntah hasil tembakan keras Titan Suleman. Keunggulan level teknik taktik dan postur pemain-pemain Curaçao yang tinggi kokoh seakan mati kutu di hadapan Laskar Garuda yang agresif dan cepat. Bingung dan panik dengan permainan agresif dan cepat tim Garuda dengan sistem dan taktik yang berbeda dari laga pertama yang pakai formasi 3-4-3, kemudian dirubah oleh Sinteyong di laga kedua menjadi 4-2-3-1, membakar emosi para pemain Curaçao yang mengusung misi balas dendam. Mereka mengganjal keras, mendorong, hingga menghadang dengan sikut untuk menghentikan pergerakan pemain-pemain Indonesia yang agresif dalam melakukan pressing maupun melancarkan serangan. Beberapa kali pemain Curaçao terlihat mengintimidasi wasit. Emosi para pemain Curaçao memuncak saat wasit menghukum seorang pemainnya dengan kartu merah. Fakta bahwa Curaçao tak berdaya, emosional, dan kalah 2 kali mempertegas kekuatan dan efektivitas filosofi sepak bola agresif dan cepat dengan gaya bola-bola pendek dan rapat khas Indonesia. Bermain agresif dan cepat dalam merebut bola maupun melakukan serangan balik. Filosofi itu didukung dengan gaya bermain bola-bola pendek, jarak antar pemain yang rapat yang menjadi kekuatan pemain-pemain Indonesia. Beberapa fakta berikut menjadi bukti kekuatan filosofi dan gaya khas sepak bola Indonesia, bahwa dalam kurun 10 bulan terakhir, tim Garuda mampu mengalahkan 5 negara elit sepak bola ASEAN, Afrika, hingga Amerika Tengah. Pertama, Juni 2022 lalu, Timnas Under-19 asuhan Jenan Radonik dibantu Bima Sakti mengalahkan tim elit Ghana Under-20 dengan skor 1-0 di turnamen internasional Toulon Cup Prancis. Dalam laga terakhir, Hoki Caraka dan kawan-kawan sukses menahan imbang tim elit Afrika lainnya Aljazair dengan skor 1-1. Fakta kedua, timnas senior sukses mempermalukan tim elit Timur Tengah Kuwait dengan skor 2-1, sekaligus menyegel tiket tampil di Piala Asia tahun 2023 di Bahrain. Fakta ketiga,
Timnas Under 16 asuhan Bima Sakti sukses merebut mahkota Piala AFF Under 16 dengan mengalahkan raksasa baru ASEAN, Vietnam, 2 kali dengan skor 2-1 dan 1-0. Fakta keempat, Timnas Under 19 asuhan Sinteyong sukses mengalahkan Vietnam 3-2 untuk memastikan tiket Piala Asia Under 20 tahun 2023 di Uzbekistan. Dan fakta terakhir, 1 minggu terakhir, timnas senior mempermalukan Curaçao, salah satu kekuatan sepak bola dari Afrika Tengah Utara, dengan skor 3-2 dan 2-1. Filosofi sepak bola modern agresif cepat dengan gaya pendek rapat khas Indonesia sudah diterapkan secara cukup efektif sejak era pelatih Ivan Kolev tahun 2002. Hasil nyata saat itu, Bambang Pamungkas dan kawan-kawan sukses mengalahkan 2 tim elit Timur Tengah di putaran final Piala Asia, ajang sepak bola tertinggi di Asia, dengan skor mengalahkan Qatar 2-1 di Piala Asia tahun 2004 di Beijing, dan mengalahkan Bahrain 2-1 di Piala Asia 2007 di Jakarta. Filosofi dan gaya khas sepak bola Indonesia modern itu dikembangkan oleh 3 pelatih lokal Indonesia, Indra Safri, Fahri Husaini, dan Bima Sakti. Hasilnya, kita lihat, Indra Safri sukses membawa tim Garuda menjuarai Piala AFF Under 19 tahun 2013 dan meloloskan tim Garuda Under 19 ke Piala Asia tahun 2014 setelah mengalahkan Korea Selatan. Lalu, Indra Safri juga mengantar tim Garuda menjuarai Piala AFF Under 22 tahun 2019 dengan mengalahkan Thailand di final dengan skor 2-1. Kemudian era Fahri Husaini, Fahri kemudian sukses mengantar timnas Under 16 menjuarai Piala AFF Under 16 tahun 2018. Dan terakhir, pelatih Bima Sakti sukses mengulangi prestasi Fahri Husaini mengantar timnas Under 16 menjuarai Piala AFF Under 16. Kini tim Garuda di tangan pelatih Sinteyong semakin mempertegas kekuatan filosofi dan gaya khas Indonesia itu. Di atas filosofi dan gaya khas Indonesia itulah Sinteyong mengembangkan sistem bermain, organisasi tim, dan taktik permainan. Jadi pengembangan sepak bola Indonesia seharusnya berpegang pada kekuatan filosofi itu, baik untuk pengembangan di level klub maupun tim nasional di semua kelompok umur. Filenesia yang diterbitkan oleh PSSI beberapa tahun lalu bukanlah filosofi dan gaya khas sepak bola Indonesia, tetapi Filenesia itu lebih sebagai kurikulum tentang sistem dan organisasi permainan yang cocok untuk pengembangan pemain dan bakat-bakat sepak bola Indonesia. Sebab sistem bermain, organisasi permainan, dan taktik bermain merupakan turunan dari filosofi dan gaya khas sepak bola sebuah negara. Sebagai referensi, kedahsyatan filosofi sepak bola bisa dilihat dari fakta bahwa 6 negara juara Piala Dunia semuanya memiliki filosofi sepak bola yang khas dan kuat. Tim sama Brazil misalnya mengutamakan skill tinggi dan kelenturan artistik para pemainnya. Tim Tango Argentina juga mengandalkan skill tinggi, tetapi berbeda dengan Brazil. Pemain-pemain Argentina memiliki kecepatan, skill plus kecepatan. Tim Paris Saint-Germain mendasari filosofinya dari kekuatan dan daya tahan fisik, serta akurasi dan penempatan posisi. Tim Azzurri Italia punya filosofi Catenaccio yang dibangun dari karakter pemain-pemain Italia yang penuh tactically, dan penuh kejutan yang fantastis, khususnya sistem dan taktik bertahan dan counter attack. Italia pun kemudian dijuluki sebagai sekolah pertahanan sepak bola terbaik di dunia. Jadi permainan timnas Italia terkesan kurang menarik karena secara taktik dan nyaris tanpa bintang top yang skillful. Namun hasilnya selalu penuh kejutan, seperti ketika Italia merebut gelar Piala Dunia tahun 1982 dan 2006, ataupun Piala Eropa 2 tahun lalu. Dan Italia selalu menjadi salah satu unggulan
di ajang akbar sekelas Piala Dunia dan Piala Eropa. Sahabat bola mania, lalu bagaimana dengan sepak bola Indonesia? Kita sudah berada di jalur yang benar. Era pengembangan dan pematangan filosofi dan gaya khas Indonesia yang sudah dibangun sejak 20 tahun lalu, era Ivan Kolev. Begini kata Ivan Kolev saat itu, setiap negara memiliki filosofi sepak bola. Indonesia, kata Kolev, harus bisa membangun filosofinya sendiri berdasarkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan alamiah pemain Indonesia. Dan dia merumuskannya sebagai bermain agresif dan cepat dengan gaya bola-bola pendek dan jarak antar pemain yang rapat. Jika filosofi dan gaya khas itu terus diperkuat dan dikembangkan mulai dari level usia muda, klub hingga timnas, Ivan Kolev meyakini sepak bola Indonesia akan masuk jajaran elit Asia dan berpeluang lolos ke Piala Dunia. Kolev menyebut 3 modal utama sepak bola Indonesia masuk ke jajaran sepak bola Asia. Pertama, Indonesia memiliki banyak pemain muda berbakat. Kedua, Indonesia memiliki liga profesional yang kompetitif dengan 5-6 klub besar yang selalu berambisi menjadi juara setiap musimnya. Ketiga, kata Kolev, Indonesia memiliki penggemar sepak bola yang luar biasa. Jika 3 modal utama itu dilandasi, diperkuat oleh filosofi dan gaya permainan khas Indonesia, Kolev meyakini sepak bola Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan sepak bola Asia dan berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia. Semoga. Sahabat bola mania, sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam sepak bola.